Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kintan Saraswati. Saya akan mempresentasikan hasil studi perancangan saya yang merupakan kafe di era pandemi dengan nama Tera Cafe. Nah, ini ada beberapa mengenai latar belakang dari kafe ini. Kafe ini dibuat berbasis dari kondisi yang saat ini tengah kita hadapi yang berdampak pada UMKM. Karena itu dibuatlah kafe yang merespon kondisi pandemi yang bukan hanya sekedar menerapkan jaga jarak dalam memberi tanda silang pada kursi, namun ada semua aspeknya, mulai dari akses, sirkulasi, orientasi, bukaan, ruang-ruang, bentuk, semua yang digunakan adalah yang merespon pandemi. Tapak dari proyek ini berlokasi di Alam Sutra Boulevard Raya Utama, Pakulonan, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan luas tapak 1.260 meter persegi, dengan regulasi KDB 60%, yaitu sebesar 756 meter persegi, KLB 9,6, KDH 15%, yaitu sebesar 189 meter persegi, KTB 60%, yaitu sebesar 756 meter persegi, GSB di bagian barat sebesar 11 meter, dan GSB di bagian selatan sebesar 8 meter. Tapak ini semula berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan terdapat beberapa pohon di bagian pinggirnya. Lalu tapak ini berada di kawasan perdagangan dengan adanya ruko-ruko dan juga adanya hotel dan apartemen. Nah, berikut data existing tapak dengan tapak berukuran panjang 39 meter, lalu lebarnya 94,9 meter. Dengan GSB 11 meter dan GSB 8,6 meter yang sebelumnya itu dengan peredaran matahari timur ke baratnya di bagian sebelah kanan ke kiri dari tapak. Lalu di bagian barat tapak terdapat jalan utama 2 arah. Lalu di bagian selatannya terdapat jalan lingkungan yang digunakan 1 arah. Dari data existing tapak di atas, kita dapat memberi respon dengan memberikan akses menuju tapak di bagian kiri atau di sebelah barat sebagai akses masuk. Karena pada bagian barat ini terdapat jalan utama 2 arah kendaraan yang nantinya akan mempermudah menuju ke tapak, baik dari arah selatan maupun arah utara. Lalu akses keluar di bagian selatan, tapak sebagai respon dari peredaran matahari, bagian dine-in diletakkan di bagian belakang timur bangunan, karena akan terasa sangat panas jika diletakkan di bagian barat. Lalu respon angin yang didapat dari adanya jalan utama pada di jalan utama, dengan diberikan setengah inner coat sehingga angin dapat masuk ke tapak. Lalu dari analisis data-data di atas, kita dapatkan ruang yang kita inginkan, yang seperti terlihat pada denah di samping, dan juga pada ground floor plan terlihat adanya di bagian ujung terlihat adanya ruang pos jaga dan genset di bagian depan agar dapat mudah memantau keadaan luar tapak dengan jelas. Lalu mengikuti jalan masuk setelah pos jaga, di sini terdapat loading dock, garbage room, dan juga storage room yang ditaruh di bagian ujung bangunan dan di depan bangunan. Kenapa ditaruh di sini? Karena agar mobil pengangkut bahan yang masuk bisa dengan mudah parkir di sini, kemudian menaruh barang-barang dengan mudah. Lalu di sampingnya ada dapur diletakkan bersebelahan dengan loading dock karena nantinya bahan-bahan dari loading dock menuju ke storage room akan dengan mudah dipindahkan ke dapur. Lalu setelah dapur ada CCTV room dan staff room. CCTV room dan staff room diletakkan di belakang juga agar tidak terlihat oleh pengunjung yang datang. Lalu setelah itu di belakang dapur, di depannya dapur ini ada kasir dan juga bar. Lalu di bagian samping setelah loading dock ini merupakan akses utamanya, akses masuk menuju ke bangunan. Di bagian depan terdapat waiting room yang digunakan sebagai waiting room untuk ojol, ojek online, dan juga pembeli yang take away. Nanti akan ditaruh di depan sini agar dengan mudah memesan tetap melakukan sanitasi. Setelah waiting room di bagian bawahnya terdapat dine-in, terdapat tangga. Ini merupakan tangga U dengan 9 anak tangga dan 1 bordes. Lalu di sampingnya terdapat toilet yang ini merupakan toilet perempuan, yang sampingnya merupakan toilet laki-laki. Lalu setelah melewati ruang dine-in terdapat pintu lagi. Di sini terdapat pintu dan juga jendela
Ini pintu menuju ke area outdoor dine-in dan juga menuju ke musola. Lalu sampingnya ada outdoor dine-in dengan kapasitas sekitar 30 orang. Di outdoor dine-in ini, di bagian depannya dapat terlihat area parkir, area kolam, dan juga jalan utama. Lalu pada denah lantai 1, terdapat multifunction room di bagian depan dengan adanya bukaan yang sedikit, sehingga ketika adanya meeting tidak terlalu silau. Lalu di bagian sini terdapat bar. Bar ini terdapat bar yang juga digunakan untuk dine-in. Lalu ada void. Void di sini terlihat bagian juga terdapat tangga dan toilet perempuan dan toilet laki-laki. Lalu yang terakhir di denah lantai 2. Di denah lantai 2 diutamakan sebagai area outdoor dine-in dengan kapasitas sekitar 30 orang. Dan juga terdapat tangga dan toilet. Pada tampak barat dan selatan, terlihat adanya second skin di lantai satunya. Ini digunakan untuk sebagai respon dari cahaya matahari yang karena fasad ini menghadap ke arah matahari barat, sehingga tidak terlalu silau karena di dalamnya sini terdapat jendela. Dan juga terlihat adanya atap miring pada lantai 3 dan juga atap miring pada musola sebagai respon dari iklim hutan hujan tropis karena intensitas hujannya yang tinggi. Lalu pada tampak selatan terlihat adanya pencahayaan dari kaca sehingga cahaya yang masuk banyak namun tidak terasa panas. Dan juga terlihat area outdoor. Ini outdoor yang di lantai dasar. Lalu setelah itu di sini terdapat potongan AA dan potongan BB. Pada potongan AA terlihat bangunan utama 3 lantai. Pada lantai bawah ini dengan tinggi 3,5 meter. Lalu yang kedua di lantai satunya dengan tinggi 7 meter. Lalu di bagian atas, paling atas ini merupakan lantai 2 yang terlihat area toilet dan juga yang di sini merupakan area dine-in outdoornya. Lalu pada potongan BB terlihat adanya potongan tangga di sini 9 anak tangga dan 1 bordes masing-masingnya dengan tinggi 3 cm. Lalu lantai 2-nya dengan tinggi 700 cm. Lalu lantai 3-nya dengan tinggi 1150 cm. Lalu pada side plan terlihat akses masuk menuju tapak di bagian sebelah kiri. Setelah masuk di sini terlihat adanya kantong parkir untuk mobil dan juga motor, mobil untuk 10 mobil dan juga motor untuk 20 motor. Lalu juga area akses keluarnya melalui sebelah selatan. Lalu terlihat perspektif mata manusia ini pada bagian depan pada fasadnya di sebelah barat terlihat second skin yang sebelumnya disebutkan. Lalu melalui perspektif mata burung terlihat seluruhan tapak dengan adanya pohon existing tapak dan tidak dihilangkan. Ikut maketnya terlihat adanya bangunan utamanya yang 3 lantai dan juga bangunan tambahannya berupa musola dan juga area outdoor. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.